Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk kepada mata kuliah Hukum Pidana Khusus yang ada di semester 5. Nah, mungkin kemarin-kemarin kalian sudah belajar tentang hukum pidana ya. Hukum pidana itu adalah hukum publik atau yang hukum positif di Indonesia yang membahas masalah eh, apa yang berkaitan dengan sanksi dan sesuatu yang dilarang di Indonesia. Ternyata di Indonesia itu selain ada hukum pidana, juga ada hukum pidana khusus. Nah, kenapa adanya hukum pidana khusus akan kita bahas pada mata kuliah hukum pidana khusus ini, dan apa saja hukum pidana yang termasuk kepada pidana khusus. Nah, kita ketahui bahwa hukum pidana yang khusus ini adalah hukum pidana yang mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur di luar KUHP atau Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan-penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya saja. Biasanya ketentuan-ketentuan itu ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang berwenang dikeluarkan atau dibuat sendiri atau di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya contohnya suap ya. Nah, tujuan dari pidana khusus adalah membahas bentuk-bentuk hukum pidana yang tergolong ke dalam hukum pidana khusus. Nah, yang pertama itu latar belakang munculnya hukum pidana khusus ini. Yang pertama, karena dalam kenyataan sehari-hari banyak ditemukan delik-delik yang tidak diatur dalam KUHP. Nah, tindak pidananya ini tidak ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang kedua, adanya delik yaitu pidananya relatif ringan, sedangkan delik itu pada waktu sekarang mempunyai dampak yang besar. Nah, mungkin kalaupun ada deliknya dalam KUHP atau Kitab Undang Hukum Pidana, tapi ringan, tapi dampaknya itu sangat merugikan orang lain yang sangat besar di mana sanksi yang diberikan di KUHP itu terlalu ringan seperti itu. Nah, berdasarkan itulah adanya hukum pidana khusus. Nah, ya biasanya apa saja itu ada hukum pidana secara umum, ekonomi, narkotika, dan lalu lintas. Nah, kemudian kita perlu melihat bahwa apa hubungan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus. Yang pertama, ketentuan hukum pidana yang ada di luar kodifikasi hukum pidana atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka untuk itu oleh Sudargo telah diberikan pengertian yang disebut dengan hukum pidana khusus. Jadi yang tidak diatur kalau nanti itu diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka disebut dengan hukum pidana khusus ya. Kemudian dikodifikasi hukum pidana khusus yang ada dalam hukum pidana umum. Hukum pidana khusus yang ada di luar KUHP, ibarat kita harus tahu terlebih dahulu apa itu KUHP, terutama tentang pembukaan dan kodifikasinya. Nah, jadi kalian harus mengetahui dulu tentang hukum pidana, baru nanti paham ketika belajar tentang hukum pidana khusus seperti itu. Ya, ini ada beberapa persoalan tentang tidak persoalannya, kita lihat dulu definisinya. Menurut Sudarno bahwa peraturan undang-undang pidana dalam arti sesungguhnya itu undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum. Ya, yang kedua, peraturan-peraturan hukum pidana dalam suatu undang-undang terdiri yaitu peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana terhadap aturan-aturan salah satu bidang yang terletak di luar hukum pidana. Misalnya, contohnya tentang perselisihan perburuhan dan yang mengatur hukum pidana keseluruhan seperti undang-undang narkotika. Atau yang khusus ya. Jadi memang yang dikhususkan sehingga perlu ada pembahasan yang lebih luas seperti itu. Nah, apa saja akan kita lihat pada bab-bab selanjutnya. Itu ada tindak pidana terorisme, ada ekonomi, ada UU-ITE ya, dan ada beberapa hal lagi yang itu diatur lebih lanjut lagi dalam undang-undang sehingga ini disebut dengan pidana khusus.